Udah Pak. Oke. Mohon Oh, izin ya, Pak, eh, apakah kita ini langsung praktek, kemudian pengamatnya yang satu menjadi pengamat itu nanti bisa sekaligus membuat refleksinya Pak, atau gimana? Gimana Pak Gus? Ini di room ini langsung Ya. praktek coaching atau menunggu instruksi Ya. dari Pak Gus? Langsung Pak, saya udah rekam, jadi nanti bisa dipotong nanti kalau seandainya kalau ini. Jadi langsung praktek saja Pak. Oh, siapa? Iya. Siapa? Oke, Terima kasih. ya. Mari Bu Ira, Pak Anang, kira-kira siapa yang akan menjadi yang pertama? Bu Wira yang coach dulu. Oh ya, siapa yang Saya jadi yang coaching, ya. ya. Jadi kucinya Pak Anang ya. Ya, saya pengamatnya saja Pak ya. Sesuai Iya, dengan Mas dulu. latihan kita kemarin ya Pak. Siap Ibu. Sudah mulai nih Bu ya. Yuk mulai Pak, monggo. Oh, selamat siang Bu Wira. Apakah ada waktu luang Bu? Saya mau konsultasi atau ada yang ingin saya sampaikan ini Bu. Oh ya, selamat siang Bapak Anang. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Pak Anang agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, jadi mengganggu waktunya Ibu ini. Tidak apa-apa Pak. Begini Bu, saya mau curhat Bu tentang masalah saya. Apakah Bu Wira bisa membantu saya kira-kira ini Bu? Oh, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa Pak? Coba Pak ceritakan apa yang sedang Pak Anang rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, beberapa hari lalu itu pengawas itu datang terus melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu kok saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Anang mendapat teguran dari pengawas tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius bagaimana Pak? Pengawas itu gini Bu, mengkritik saya tentang proses belajar. Oh, proses belajar. Proses mengajar yang bagaimana Pak Anang? Apakah Pak Anang tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu Pak? Ini Bu, beliau itu sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Anang dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber Bu. Bisa dari buku, referensi, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi begitu Pak. Selama ini apa yang Pak Anang lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, seperti itu Bu. Saya menggunakan berbagai sumber, referensi, biasanya bisa dari perpus,
terus mengajak murid untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran. Kelihatannya murid itu suka, Bu, karena di situ ada interaktif dan menyenangkan. Mengapa Pak Anang tidak menggunakan buku teks? Ini, Bu, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan murid, Bu. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Atau siswanya kan juga lebih senang, Bu. Iya. Sebenarnya sudah bagus Pak Anang. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Anang mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, anak ini memiliki karakter yang berbeda dan belajarnya pun itu juga berbeda-beda, Pak. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah yang penting buku teks itu sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu Pak Anang, supaya Pak Anang itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya, Bu ya. Setelah Pak Anang bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Gini, Bu, terus terang beberapa ini saya masih merasa kurang nyaman. Karena saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbelangkai. Apalagi Pak pengawasnya kelihatannya itu serius betul menyikapi hal itu. Oh, begitu. Lalu, apa yang membuat Pak Anang merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Kepala sekolah saya takut Bu nanti jadi masalah di kemudian hari. Saya dimutasi ke gunung saya nanti. Takutnya itu ya Pak Anang. Iya Ya, Bu, takut tuh saya Bu. iya. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Anang itu merasa tidak nyaman, itu adalah ketika supervisi itu. Jadi karena Pak Anang itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas itu memperingatkan, Pak Anang memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas itu merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolahnya Pak Anang ya. Iya, ya gitu Bu. Takut saya kan ya nanti siapa tahu saya kok dimutasi jauh ya jadi capek nanti Bu. Iya, kalau menurut saya untuk masalah ini Pak, Pak Anang bisa merefleksi dan mempersiapkan diri ketika nanti ditegur oleh kepala sekolah itu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Nah, dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Pak Anang untuk mengajar. Mudah-mudahan ya Bu ya. Dari apa yang sudah Pak Anang sampaikan, apa rencana ke depannya Pak Anang? Ini Bu, saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan ini secara baik-baik. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan solusi Bu, beliaunya. Iya. Lalu apakah ada hal lain yang akan Pak Anang lakukan selain itu Pak? Mungkin saya akan meminta maaf pada beliau Bu, siapa tahu beliaunya tersinggung dengan argumen saya yang terkesan seperti menggurui beliau.
Oh iya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Anang selanjutnya? Ini Bu, setelah ini saya akan pakai buku teks. Nanti tentunya itu juga sangat penting Bu, selain ditambah dari buku referensi Iya. sebagai sumber belajar. Mudah-mudahan nanti siswa merasa nyaman Bu dengan cara tersebut Bu, karena yang dengan cara yang lama pun sudah nyaman, tapi ditambah itu mudah-mudahan nanti lebih nyaman Bu. Iya. Iya. Langkah Pak Anang yang Pak Anang ambil itu sudah tepat sekali. Dan saya juga setuju dengan ide Pak Anang itu. Oh iya Bu, syukurlah Bu. Saya sekarang jadi merasa lebih lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir saya Bu. Syukurlah jika Pak Anang sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Anang rencanakan tadi, komitmen apa yang Pak Anang lakukan untuk menjalankan rencana itu? Oh, untuk hal ini dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum Bu, terus kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Ya. Itu Bu. Oh iya, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Anang untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu Bu, itu masih dalam pikiran saya Bu ya. Ya, Mungkin berkomunikasi dengan rekan sejawat. Jadi kami bisa sama-sama Bu, ya, saling mengingatkan Bu. ya, itu ide yang bagus sekali Pak Anang. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Anang dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa takut untuk dimutasi. Itu ya Pak. Iya. Ya Bu, amin Bu, terima kasih Bu. Saya jadi lebih lega karena Ibu sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya, dan sekarang saya menjadi lebih lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang baik Bu, memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Pak. Maaf Bu, kebetulan ini buru-buru Bu, ada janjian sama orang tua wali murid untuk beli sayurnya Bu, untuk kebutuhan rumah nanti. Iya, iya Terima kasih Pak. banyak Bu Iya, ya, silahkan. sarannya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Pak Anang. Ya Bu, sama-sama Bu, terima kasih Bu. Sudah Bu. Ya, sudah Pak. Luar biasa Bu, udah sama Pak Anang. Luar biasa. Terus. Siap-siap. Lanjut yang kedua lagi ya, Pak ya. Ya Pak. Siapa? Mas Agus, ikut sekarang Mas Agus. Oh, saya jadi kuncinya kalau Pak Agus ya. Oh iya Bu. Saya rambekan Pak. Ya siap Bu. Bagaimana Bu? Apa sudah bisa dimulai? Ya, bisa Pak, monggo. Baik. Ini untuk mengawali praktek coaching ini adalah terkait percakapan untuk memecahkan masalah. Praktek coaching melalui alur Tirta. Saya Agus Haryono sebagai coach dan rekan saya Ibu Wira Andriani sebagai kunci.
Baik, langsung saja kita mulai ya, Bu. Ya, bisa Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Halo, Assalamualaikum Bu Wira, selamat siang. Bagaimana kabarnya nih, Bu? Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Agus. Alhamdulillah, saya sehat, Pak. Ada apa nih? Jarang-jarang Bu Wira mengajak untuk bertemu. Iya nih, Pak. Ada hal yang ingin saya sampaikan terkait permasalahan saya yang sedang saya hadapi. Saya ingin mendapatkan kucing dari Pak Agus supaya saya bisa mencari jalan keluar dari permasalahan saya ketika mengajar, Pak. Wah, begitu ya, Bu? Kalau boleh tahu, apa nih permasalahannya dialami Bu Wira? Eh, Begini, Pak. Saya akhir-akhir ini ada masalah di kelas. Setiap saya mengajar, anak-anak sepertinya kurang semangat mengikuti pelajaran saya. Padahal kalau dilihat dari materinya, menarik loh Pak. Sudah capek-capek mengajar, anak-anak tetap tidak semangat. Kalau boleh tahu, apa ya kira-kira yang Bu Wira harapkan dari anak-anak? Atau begini maksud saya, Bu, apa sih kondisi ideal yang Ibu Wira harapkan dari kegiatan mengajar Ibu Wira di kelas? Eh, Kondisi yang saya harapkan itu ya anak-anak bisa mengikuti pelajaran saya dengan semangat, Pak. Wah, begitu ya, Bu. Anak-anak semangat kembali mengikuti pelajaran Bu Wira. Betul, Pak. Terus anak-anak yang semangat mengikuti pelajaran itu yang seperti apa sih, Bu? Kalau menurut pandangan Bu Wira? Menurut saya, anak-anak yang semangat mengikuti pelajaran itu ya yang antusias, yang aktif mengikuti pelajaran, kemudian menyimak penjelasan guru, tidak ngobrol dengan temannya saat guru menjelaskan materi, tidak melamun. Seperti itulah Pak yang saya harapkan. Oh, terus supaya kita mudah melihat keadaan Bu Wira sekarang ya, seumpama kita buat skala 1 sampai 10 nih. 10 itu menunjukkan kondisi yang ideal ya, Bu. Iya. Kira-kira posisi Bu Wira ini pada angka berapa Bu saat ini? Hmm, ya, kalau dibuat skala, kira-kira pada angka 5 ya Pak. Kalau melihat kondisi sekarang ini, Iya ya, Bu. Skala 5 ya, Bu. Terus nanti kira-kira pada angka berapa posisi yang diharapkan oleh Bu Wira jika melihat kondisi sekarang ini? tidak muluk-muluk lah Pak. Di angka 8 saya cukup untuk sekarang karena anak-anak habis banyak kegiatan loh Pak. Oh, begitu ya, Bu. Kalau menurut Bu Wira, apa sih yang bisa menyebabkan anak-anak kurang bersemangat mengikuti pelajaran Bu Wira sehingga Bu Wira tadi mengatakan saat ini pada posisi 5 kalau dibuat skala 1 sampai 10. Apa ya, Bu? Kira-kira penyebabnya? Eh, Apa mungkin saya mengajarnya itu kurang menarik bagi anak-anak ya Pak? Saya mengajarnya dengan cara itu saja. Atau ada faktor lain ya Pak? Tapi saya rasa memang saya mengajarnya kurang menarik Pak. Oh, begitu ya, Bu. Sejauh ini saya sudah bisa menangkap apa yang Bu Wira sampaikan.
Kalau menurut Bu Wira, mengajar yang menarik itu yang seperti apa sih, Bu? Mengajar yang menarik itu kalau menurut saya itu adalah mengajar yang tidak monoton. Ada media yang interaktif, ada kegiatan-kegiatan yang membuat anak-anak merasa senang, kemudian ada permainannya. Saya rasa akan menarik itu, Pak. Wah, jadi ada banyak definisi dari pembelajaran yang menarik ya, Bu. Apa Bu Wira yakin ini bisa membuat anak-anak bersemangat mengikuti pelajaran lagi? Eh, Lalu dari beberapa definisi tentang pembelajaran yang menarik seperti Iya, Bu. mungkin betul itu, Pak. Saya Ya. yakin jika saya bisa menghadirkan pembelajaran yang menarik, anak-anak akan bersemangat mengikuti pelajaran saya. Oh, pembelajaran yang menarik ya, Bu. Lalu apa sih dari beberapa definisi yang tentang pembelajaran yang menarik yang seperti Bu Wira sampaikan tadi, mana nih yang bisa Bu Wira lakukan ya, sesuai dengan kondisi Bu Wira saat ini? Eh, Begini, Pak, saya itu orangnya suka yang seru-seru, Pak. Apa mungkin anak-anak saya ajak belajar sambil bermain ya, Pak? Wah, kelihatannya akan seru tuh belajar sambil bermain. Terus gimana sih konsep yang Bu Wira bisa rancang dalam belajar sambil bermain itu? Kalau boleh tahu nih. Saya akan memasukkan unsur-unsur permainan dalam pembelajaran, Pak. Seperti anak-anak saya ajak bermain peran, atau juga bisa saya ajak bermain tebak-tebakan. Tahu kan, Pak, bahwa anak-anak itu pada dasarnya suka banget sama permainan. Oh, iya ya, Bu. Terus kapan rencana Bu Wira akan bisa menerapkan permainan dalam pembelajaran ini? Tentunya lebih cepat akan lebih baik kan, Bu? Iya, Pak. Saya secepatnya akan menerapkannya, Pak. Anak-anak saya akan saya ajak belajar sambil bermain. Oh, secepatnya ya, Bu. Mungkin bisa dalam minggu-minggu ini ya, Bu. Atau mungkin pada pembelajaran yang akan datang ini. Betul, Pak. Pada pembelajaran yang akan datang ini, saya rasa saya sudah bisa memulai menerapkannya, Pak. Wah, bagus tuh, Bu. Apa Bu Wira butuh bantuan supaya kegiatan yang akan Bu Wira lakukan ini bisa berjalan dengan sukses? Kalau ada, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Bu Wira dalam kegiatan ini? Saya kira tidak, Pak. Saya rasa saya bisa melakukannya sendiri. Saya bisa mencari inspirasi-inspirasi dari internet, browsing lewat internet, supaya saya bisa lebih bervariasi nantinya, Pak. Wah, hebat tuh, Bu. Tapi tak terasa ya, kita sudah panjang kali lebar ya, Bu, kita ngobrol-ngobrolnya. Kira-kira apa yang Bu Iya. Wira dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang bisa mengatasi permasalahan pembelajaran Bu Wira ya? Iya, Pak, saya mendapatkan ide itu mengatasi permasalahan pembelajaran saya akan menerapkan pembelajaran ini dengan memasukkan beberapa unsur permainan dalam pembelajaran supaya pembelajaran saya nanti lebih menarik, sehingga anak-anak akan bersemangat lagi mengikuti pelajaran saya. Wah, luar biasa Bu Wira. Kapan-kapan apakah kita boleh ngobrol-ngobrol lagi, Bu? Saya ingin tahu nih perkembangan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Wira. Tentu boleh, Pak. Nanti akan saya kabari loh, Pak, untuk melanjutkan ngobrol-ngobrol kita hari ini. Baik, Bu.
Saya rasa Bu Wira telah bisa menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran Bu Wira itu. Semoga Bu Wira bisa segera menerapkannya ya. Dan sukses ya Bu untuk pembelajarannya. Terima kasih banyak Pak atas bantuan dan doanya. Kalau begitu saya mohon izin dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak. Sangat luar Saya biasa Pak Agus dan Bu Wira. terima kasih Pak, panjenengan juga luar biasa. Saya ngempet batuk Pak. Kalau saya biasa di luar, Pak. Iya. Memang semakin banyak perbedaan semakin menarik Pak kelihatannya Pak. Lebih berwarna. Bu Wira mungkin bisa minum dulu Bu. Terima kasih ya Bu. Sudah Iya Pak, terima sudah kasih. membantu saya untuk latihan coaching hari ini. Iya, luar biasa Bu Wira. Sama-sama Pak, panjenengan nggih luar biasa. Sampai gelagapan lah pokoknya saya. Iya ya Bu, kita masih belajar Bu. Semoga nanti di dalam prakteknya di lapangan yang sesungguhnya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ya Bu. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Selanjutnya mungkin Pak Anang, apakah Siap, Pak. butuh persiapan dulu? Ini benar giliran Pak Anang ya yang jadi coachnya Pak. Saya coachnya ya. Iya, benar. Benar Mas Agus. Iya. Langsung saja ini Mas Agus ya. Siap Pak. Siap, saya Baik. jadi pengamatnya Pak. Baik, untuk kali ini di praktek yang ketiga saya sebagai coach dan Pak Agus sebagai coach-nya. Diawali dari coach dulu ini, tiba-tiba datang menemui coach. Monggo, Mas Agus. Siap Pak. Selamat siang Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Mas Agus. Kok tumben-tumben ke sini? Sepertinya ada sesuatu ini Pak. Bagaimana Pak? Ada yang bisa dibantu Pak? Mohon maaf Pak. Saya jadinya mengganggu waktu Bapak nih. Oh nggak apa-apa Mas, Pak Agus. Nggak apa-apa. Jadi begini Pak. Saya mau curhat tentang masalah yang saya alami Pak. Oh gitu. Dengan senang hati Pak, mudah-mudahan nanti bisa menjadi teman curhatnya Pak Agus. Kira-kira apa Pak yang bisa saya bantu Pak? Begini Pak. Sebenarnya saya itu butuh banget. Saya ingin mendapatkan solusi dan pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Mohon bantuannya ya Pak. Oh gitu Pak. Masalahnya apa Pak ya? Coba Pak ceritakan apa yang sedang Pak Agus rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak. Begini Pak, saya ini kurang bisa berkonsentrasi saat melaksanakan proses pembelajaran Pak. Karena suasana lingkungan yang saya rasa sangat gaduh Pak. Gitu ya Pak. Kira-kira menurut Pak Agus, apa Pak yang membuat gaduh itu Pak? Iya Pak, kalau menurut saya kelas saya ini loh Pak, ini sangat dekat dengan jalan raya Pak. Sehingga itu kan di jalan raya banyak kendaraan lewat. Terus suaranya kendaraan itu loh Pak yang bikin gaduh. Ini membuat saya menjadi kurang berkonsentrasi Pak dalam mengajar. Oh gitu Pak ya. Mungkin Pak kalau saya boleh tanya, kalau di skala
emosi orang senyum itu kan ada Pak, yang cemberut, terus datar, senyumnya yang agak lebar sedikit, terus sangat ceria. Itu Bapak di mana itu Pak? Di emosi yang mana Pak kira-kira menghadapi masalahnya Bapak itu? Ini Pak, kalau dilihat seperti itu, tentu saya itu lebih cenderung cemberut Pak, karena saya sangat terganggu dalam mengajar saya Pak. Saya tidak bisa konsentrasi. Oh gitu. Mungkin gini Pak, selain kendaraan yang lewat, ada enggak Pak yang mengganggu Bapak lagi Pak? Sekiranya mengurangi konsentrasi Bapak dalam mengajar. Ada sih Pak. Itu kan kebetulan ini di dekat kelas saya itu juga dekat bengkel motor juga Pak. Suaranya saat tukang bengkel itu loh Pak melakukan servis itu biasanya kan suaranya sangat keras itu suara dari motornya Pak. Itu juga sangat mengganggu Pak dari suara bisingnya motor dari tukang servis itu Pak. Ya, benar juga ya Pak Agus ya. Itu bengkel kira-kira masih 3 bulanan Pak baru berdiri di situ Pak, mulai aktif. Menurut Pak Agus nih, seharusnya bagaimana pemilik bengkel itu Pak agar bisa meminimalisir suara motor servisnya? Saya rasa karena bengkel itu dekat sekolahan ya Pak. Ini pemilik motor itu sebaiknya pakai peredam suara Pak. Supaya ini untuk bisa mengurangi suara motornya Pak. Oh gitu. Gini Pak, saya sebelumnya mohon maaf mau tanya lagi nih Pak. Karena kan Iya Pak. kelas itu kan memang situasinya dari dulu yang memang dekat jalan raya, terus banyak motor liwat, apalagi itu mau arah ke pasar itu Pak, sangat luar biasa. Pak Agus pernah nggak Pak, mungkin secara medis atau cek di dokter psikolog, terdiagnosa gangguan itu pernah nggak Pak? Gangguan kurang berkonsentrasi. Iya Pak. Saya dulu juga merasa begitu Pak. Apa memang saya yang mengalami gangguan? Tapi saya sudah pernah periksa Pak. Hasil diagnosanya alhamdulillah normal. Intinya saya itu seperti begini Pak. Cocoknya saya itu tipe-tipe orang yang suka belajar itu dalam suasana yang tenang, yang nyaman, tidak bising, tidak ada gangguan, sehingga saya bisa maksimal dalam proses mengajar anak-anak Pak. Itu Pak. Oh iya, alhamdulillah. Ternyata hasilnya normal, jadi memang Pak Agus tipenya memang suasananya harus tenang gitu Pak ya. Iya Terus Pak. dari yang sudah Pak Agus sampaikan tadi, apa Pak kira-kira rencana ke depan Pak Agus Pak? Mungkin saya berencana berniat pindah kelas ya Pak. Mungkin yang agak tenang itu ada di dekat perpustakaan Pak. Yang sekarang itu dipakai kelas 3 yang dipegang oleh Ibu Dinja Pak. Oh iya Pak ya, dipegang Budinco Pak ya. Lalu kira-kira ada enggak Pak hal lain yang Pak Agus lakukan Pak selain itu Pak? Menurut saya juga akan menemui pemilik bengkel Pak. Kalau nanti pada akhirnya saya tidak bisa pindah kelas, saya akan memberikan saran yang positif pada pemilik bengkel tersebut agar memberikan peredam Pak saat melakukan servis motor. Karena dekat sekolahan Pak, suaranya bising. Wah, itu Pak ya, langkah Pak Agus sudah sangat tepat sekali, luar biasa sekali. Saya setuju Pak dengan ide itu Pak. Syukurlah Pak. Kira-kira gimana Pak Agus, sudah ada titik terang belum ini Pak? Iya Pak, sekarang saya merasa agak lega nih Pak. Karena jujur, saya itu takut mengambil langkah Pak dalam menyelesaikan ini. Soalnya berhubungan dengan orang lain juga nih Pak. Ya itu loh Pak, itu nanti kira-kira
langkah untuk menemui pemilik bengkel sebisa mungkin harus diselesaikan dengan humanis. Syukurlah jika Pak Agus sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Agus rencanakan tadi, komitmen apa Pak yang akan Pak Agus lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak? Saya akan menemui Bu Dince dan pemilik bengkel, Pak. Besok saya akan berusaha dengan komunikasi yang positif, Pak, yang humanis, agar mereka itu tidak merasa tersinggung ya, Pak. Oh iya Pak, jadi gini, nanti kalau sekiranya Bu Dince opsi yang satu itu tidak berhasil, nanti pemilik bengkel mudah-mudahan bisa mengerti kalau bisa memberikan peredam suara karena memang dekat sekolah. Lalu kira-kira Pak, dukungan apa Pak yang dibutuhkan Pak Agus untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? Kira-kira saya minta dukungan dari Bapak untuk mengawal rencana saya, terutama ini Pak, dalam menyampaikan kepada si tukang bengkel, Pak. Nanti jika saya menemui kesulitan, saya mohon bantuan dari Bapak ya, Pak. Oh iya Pak, siap. Itu yang bagus sekali. Mudah-mudahan nanti pemilik bengkelnya juga berbesar hati, terus masalahnya Pak Agus bisa terselesaikan, sehingga nanti kelasnya jadi dalam proses pembelajaran itu bisa lebih berkonsentrasi lagi. Itu Pak ya. Iya Pak, amin. Terima kasih ya Pak. Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya, sudah mendengar keluh kesah saya. Saya jadi tidak enak nih Pak. Tapi saya sekarang jadi merasa sedikit lega Pak. Oh iya bagus. Terus nanti besok jangan lupa dikabari apa hasilnya waktu nemuin Bu Dince sama pemilik bengkel. Mudah-mudahan fix semua Pak. Terus semuanya bisa berjalan lancar Iya, dalam Pak. proses pembelajaran. Amin, amin. Oh iya Terima Pak, ini kasih ya, Pak. ada kopi sama pisang gorengnya Pak. Mohon Wah. dicicipi dulu. Wah, jadi merepotkan nih Pak. Terima kasih Enggak, Pak. Ya, sama-sama, Pak Gus. Ya, terima kasih Pak. Dah, cukup Pak. Terima kasih. Luar biasa Pak. Sama-sama Pak. Kita sedikit ada improve ya Pak. Ya, harus ini. Soalnya ya namanya juga acting Pak. Betul Pak. Yang penting kita tidak tidak keluar dari tracknya ya Pak. Iya, mudah-mudahan cocok. Luar biasa. Anang sama Pak Agus. Di alur-alur tirta ini semoga kita bisa lalui Pak. Dengan mulus gitu Pak. Ya, mudah-mudahan lah Pak. Ya, intinya kan kalau saya amati kita Sikuts ini jadi pendengar yang baik, terus memancing pertanyaan agar bisa diselesaikan sendiri sama Kutsi sendiri. Jadi Kutsi sendiri yang menyelesaikan Intinya gitu Mas Agus ya. Betul, hanya jadi pemancing ya Pak. Mancing-mancing pertanyaan saja. Ya mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di fakta lapangan lah. Biasanya ilmu itu munculnya fakta lapangan. Betul Pak, sambil praktek sambil belajar ya Pak. Ya nanti atau besok bisa juga dipraktekkan sama teman besok. Cocok Pak. Terus kira-kira kita kan sudah praktek bertiga nih Pak, semuanya sudah dapat gilirannya masing-masing. Iya Pak. Mungkin ada kegiatan lain Pak selain ini? Apa mungkin Pak Gusnaldi? Mungkin nunggu dulu Pak Aran dan Pak Gusnaldi. Iya Pak. Ya silakan di sininya Pak Agus, Bu Wira dan Pak Anang refleksi dirinya. Iya Pak. Terus apa kita sudah bisa meninggalkan ruangan ini atau di sini Pak? Di sini saja dulu Pak, karena kelompoknya Pak
Pak Agus dan Bu Tini, ada Pak San, itu 4 orang deh, masih yang ketiga dia baru. Oh, Ya kita tuh ya sambil menunggu eh, Pak Anang selesai, Pak San selesai di kelompoknya, silakan diisi dulu ininya Pak, refleksinya. refleksi dirinya ya Pak. Iya, iya. Kemudian kan di refleksi diri itu juga ada umpan balik Pak, dari coach kita. Iya. Betul, Pak. Iya Pak. Iya.